Lah pas itu memang media juga blow up-nya luar biasa. Iya. Kita mau baru duduk aja sudah media cerah. Iya. Wah. Rame, Jadi bro. sudah kita bahasa Brebesnya itu runtag, Bro. Kita divaksin langsung deh blow up. Orang pertama divaksin adalah Rizky Ubaidillah, anggota biasa di DPRD Kabupaten Brebes. Selamat datang di podcast Optimis, obrolan olahraga pemuda prestasi tiap hari Kamis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pemirsa dan bisa memajukan sektor kepemudaan dan menjayakan keolahragaan, dan tentunya harapan kita prestasi di Kabupaten Brebes bisa juara. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber. Ada 3 statement dari beliau sebelum kita mengupas terkait dengan narasumber. Yang pertama, beliau adalah anggota DPRD termuda di Kabupaten Brebes. Kemudian beliau juga sempat viral kemarin pada saat vaksinasi. Dan yang terakhir, dia adalah penyuka burung, kicau mania. Oke, kita sambut. Kalau saya sering memanggil beliau adalah Bro Uki Muhammad Rizky Ubaidillah SSIP. Biar meriah. Meriah dong. Iya, oke. Karena ya pemuda ini, iya. pemuda jadi harus meriah. Oke, Bro, lepas masker. Oh, siap. Ya namanya protokol kesehatan. Iya, mantap. Oke. Nanti dikira, wah podcast ini enggak protokol kesehatan, nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Kalau jaga jarak kan sudah pakai masker. Tapi tenang bro, saya sudah divaksin. Oke. Insya Allah clear. Jaminan tuh bro? Ya belum ada jaminan sih. Belum ada jaminan dari Dinkes saja kemarin belum ada jaminan. Yang jelas lebih safety saja lah, mengamankan diri sendiri dan keluarga serta lingkungan sekitar. Oke, mudah-mudahan COVID cepat berlalu ya bro. Amin lah. Ini jangan sampai ulang tahun ya bro ya. Yes. Ya. Ulang tahun pasti. Pasti ulang tahun. Oke. Jadi bro, ini bentar. Ini tuh podcast pertama bukan? Iya. Aduh, saya grogi bro. Kelihatan tadi bacanya kan grogi kan ya. Berarti saya juga narasumber pertama ini. Aduh. Anda spesial bro, karena kemarin sempat viral dan luar biasa di media sosial, banyak muncul pemberitaan tentang Anda, tentang orang pertama di Brebes yang mendapatkan vaksin. Padahal kan jenengan bukan orang pertama di Brebes ya, benar ya? Saya orang ke berapa gitu. Tapi ya memang itu ada ceritanya sih, enggak settingan, enggak dituduhkan orang itu wah ini settingan dari dinas. Enggak. Itu memang ada ceritanya, ada kronologisnya yang jelas. Jadi saya hanya mewakili saja sebagian masyarakat karena saya wakil rakyat. Ya saya mewakili lah bahwa vaksin ini dengan beredarnya hoax juga banyak isu-isu yang tidak bertanggung jawab, makanya saya sebagai wakil rakyat mewakili saja. Tapi dilalah yang isunya yang mau jadi vaksin pertama adalah Ibu Bupati dan siap dengan statement pertama, tahu-tahu saya yang jadi. Nah itu rezeki saja lah. Rezeki atau musibah ya saya nggak tahu sih. Tapi luar biasa loh pemberitaan terkait dengan panjenengan orang pertama di Brebes. Intinya mungkin bagi saya sebagai influencer kepada terutama anak-anak muda yang harus berani divaksin, harus ikut mensukseskan program-program atau anjuran-anjuran dari pemerintah terkait dengan kondisi pandemi COVID-19. Bro, jenengan kan dikenal sebagai anggota Dewan Termuda ya bro ya. Cerita dong perjalanan panjenengan Mas Uki, Bro Uki lah, terkait dengan perjalanan politik di DPRD Kabupaten Brebes. Jadi ini klarifikasi. Jadi saya itu periode ini bukan anggota DPRD termuda. Periode ini yang 2014-2024. Saya berarti periode termuda itu di
ajang 2014-2019 itu saya termuda Ya. dengan uh, umur sekitar 25 tahun saya udah menjadi anggota DPRD. Ya. Nah, kenapa seperti pemuda seperti saya pengen terjun ke dunia politik? Awalnya memang ketidaksengajaan sih. Jadi saya itu awal mula dari pondok pesantren, lalu saya masuk kuliah. Cita-cita di dunia politik sudah ada di pas kuliah karena saya kuliah awal mau masuk di sosial politik. Cuma karena mungkin saya kurang pintar. Jadi saya masuk ke PTN negeri nggak boleh, PTN negeri bukan nggak boleh, nggak bisa, nggak masuk, nggak lolos. Nggak lolosnya karena saya terlalu gegabah mungkin ya, dan ada syarat dari orang tua dulu itu bahwa kalau mau kuliah harus ke negeri karena orang tua. Jadi saya daftarnya negeri, terus saya nggak tahu kalau di swasta pun banyak sosial politik. Cuma karena saya fokusnya ke negeri, sampai akhirnya diputuskan saya ke psikologi universitas swasta yang ada di Purwokerto. Ya. Nah setelah itu saya berjalan kuliah selesai 2011 saya lulus. 2013 itu saya ketemu sama keluarga besar. Kebetulan keluarga besar saya itu salah satunya adalah mantan Bupati Brebes, Bapak Haji Indra Kusuma SOS, dan ya beliau sangat berjasa di Brebes, walaupun tanda kutip juga ada sedikit musibahnya. Tapi Lebaran kita ketemu, setelah ketemu ya saya diajak masuk ke politik. Padahal saya udah usaha di situ, udah usaha karena jiwa saya jiwa usaha. Jadi masuk ke politik, kita clear. 2014 saya maju dengan semangat pemuda, orang umur 25 tahun, masuk ke dunia politik praktis. Saya berguru kepada Pak Indra selaku om saya dulu sebagai ketua DPC, bagaimana caranya, kiat-kiatnya seperti apa. Saya dulu masih tanya juga ke Pak Wakil Bupati, Bapak Narjo, bagaimana caranya. Nah setelah itu saya berjalan 1 tahun, kita bergerak, alhamdulillah mendapat respon yang luar biasa. Suara terbanyak nomor 3 sekabupaten setahu saya waktu itu. Jadi tidak sia-sia, pemuda berani, tantangannya ada, modal mengikutilah. Kalau modal, yang penting berani dulu, masuk ke legislatif, masuk ke dunia politik, ya insya Allah bisa, aslinya bisa. Ya itulah cerita saya di anggota DPRD. Alhamdulillah sampai periode kedua suaranya pun masih lumayan banyak sekali, malah pertama sampai 11.000, kedua sampai 16.000, begitu ya. Mungkin seputar capaian apa yang sudah dicapai dua periode ini dari Broge. Jadi anggota DPRD itu kan tugasnya 3. Satu budgeting, controlling, sama satunya bikin aturan. Tapi periode pertama yang bikin saya bangga sekali itu kalau infrastruktur oke lah. Semuanya mungkin memperjuangkan infrastruktur, yes. Tapi pencapaian mungkin di periode pertama yang paling saya bangga itu adalah saya bisa mengusulkan rumah sakit ketanggungan dengan nominal nilai yang fantastis, hampir 100 miliar lebih, walaupun 2 tahap loh ya. Walaupun 2 tahap. Jadi dewan yang lain itu tidak, menurut saya sih bukan gimana, tapi sebagai kebanggaan saya bisa memperjuangkan fasilitas kesehatan yang dulu tidak ada di wilayah tengah, sekarang ada. Jadi memang pas itu satu dapil kompak, satu dapil saya itu Ketanggungan Banjarharjo itu kompak bro, kompak bahwa apa sih ini yang perlu diperjuangkan. Infrastruktur ada bagiannya, pertanian ada bagiannya. Lah saya pas itu dilala masuknya ke kesehatan. Nah alhamdulillah tuh sekarang sudah hampir ya 70% lah pembangunan, tinggal tahap kedua ini. Jadi itu menurut saya yang saya bangga sekali jadi anggota DPRD. Suka dukanya gimana bro jadi anggota DPRD?
Gini, kalau suka dukanya, saya pemuda, jadi anggota dewan, repot ya, keluarga ditinggal ya, waktu habis ya, ya memang terkadang saya yang paling susah itu gini, saya pemuda tapi kok nggak pernah kumpul dengan pemuda. Kadang jarang kumpul sama pemuda gitu loh. Ya. Kumpul sama orang tua, Ya. diundang pernikahan untuk jadi saksi, ya kan orang tua-tua semua. Ya. Kumpul dengan teman-teman partai, ya rata-rata tua. Iya. Kumpul dengan teman-teman kalau misal diajak hajatan, ya kumpulnya dengan orang, ya ada space-nya orang muda. Cuma menurut saya belum waktunya tua, tapi ini dipaksa untuk tua. Pemikirannya pun pemikiran tua. Iya kan? Ngikutin. Ya, ngikutin deh. Ngikutin harusnya. Ini berhubung kita boleh ngerokok enggak Boleh, sih di boleh, sini boleh, boleh. podcast ini? Santai Santai ya? Santai. Oke. Kita kan udah di luar jam kerja dan memang monggo. Terus bro, Siap. ya tadi kan sudah aku sampaikan terkait dengan capaian dari panjenengan. Tadi sampaikan bahwa perolehan suara 15.000, Ya, mengalahkan senior. mengalahkan senior. Mengalahkan incumbent juga yang dulu wakil ketua DPRD saya Nah, itu. ya. Jadi kenapa nggak jadi ketua DPRD, bro? Aduh. Ini pertanyaan sulit. Ini saya ngerokok dulu lah. Itu koreknya, pinjam koreknya. Aduh. Ini pertanyaan yang gawat ini kalau dijawab ini. Terlalu mendalam. Aduh. Jawaban saya dari mana? Ya mungkin gini lah. Yang jelas belum rezeki. Belum rezeki, bro. Rokok dulu, bro. Ini saya grogi jawabnya, bro. Aduh, gawat. Santai bro, santai Oke, bro. oke. Jadi nggak usah ditapung-tapung juga, nggak apa-apa gitu bro. Ya kalau cerita aslinya jangan. Jangan. Oke. Tapi cerita gini, yang jelas satu belum rezeki. Yang kedua, karena saya masih muda, mungkin saya belum ditugasi partai dan belum merasa partai itu belum mempercayakan ke saya bahwa saya itu mampu. Jadi jelas saya harus belajar lagi, harus berjuang lagi, harus membentuk karakter lagi agar tugas partai itu jatuh ke saya, itu aja. Ya, Karena mungkin yang senior lebih layak Ya. gitu loh. sepakat. Itu jawaban diplomatis, Ya, Bapak. sepakat. Oke, politik. Oke, kita tadi sudah tahu lah terkait dengan karir politiknya Bro Oki ini. Kemudian terkait dengan posisi panjenengan sebagai ketua Pencap Panahan. Ya. Nah, menurut panjenengan potensi olahraga di Kabupaten Brebes itu seperti apa sih? Yang jelas dengan jumlah penduduk yang luar biasa. Jadi ini juga catatan bagi ya dinas pendidikan, terutama bidang Didikpora. Jadi memang Brebes itu aslinya banyak potensinya Ya. terkait olahraga, termasuk panahan. Saya contoh panahan aja itu kan cabur yang individu ya. Jadi teman-teman satu kasih panah, kita manah. Nah itu juga sudah kita hampir banyak prestasinya asli. Kita ikut Dulung Mas ya pernah dapet, ikut kemarin juga di Bogor itu yang nasional juga kita bisa berkontribusi lah walaupun tidak juara. Tapi untuk cabur-cabur yang lain khusus olahraga saya potensinya banyak. Dan kemarin ada program dari Dinas Pendidikan terkait KKO yang kemarin juga dirapatkan di DPRD itu ya kita itu sangat bagus. Ya. Jadi intinya gini, siswa itu tidak mesti mata pelajaran saja yang ditonjolkan, matematikanya atau IPA-nya, eksaknya atau sosialnya tidak, tapi di situ pun ada bakat-bakat olahraga yang perlu kita bina, perlu kita tingkatkan. Nah itu termasuk kemarin KKO itu bagus sekali itu. Brilian bro. Kita dukung nanti, kita support juga di anggaran. Tapi yang jelas tinggal bagaimana mengelolanya. Siap.
Insya Allah bisa kok maju. Kayak Tegal, apalagi kayak Purwokerto ya. Ya, Nanti kita main-main lah ke DPR RI, minta anggaran dari pusat terkait sarana dan prasarana olahraga. oke, sepakat itu. Eh, Masih seputar cabur panahan. Prestasi panahan di Kabupaten Brebes seperti apa, Pak? Yang jelas cabur panahan itu cabur baru dan belum familiar. Familiar pernah waktu Pak Jokowi itu, Pak Presiden kita itu olahraganya memanah. Kan pernah ditunjukkan di vlognya itu memanah. Lah itu memang pas itu booming panahan. Ya. Harga panahnya itu aja sampai mahal, sampai langka itu di pabriknya aja habis. Tapi yang jelas cabur dari kita, siswa-siswa kita, atlet-atlet kita semangat, apalagi dari teman-teman TNI itu luar biasa. Memang mereka beli alat sendiri dan lain-lain. Dan perkembangannya ya bagus. Kita sering ikut kompetisi, kita anggaran pun disupport. Kemarin dengan teman-teman pengurus, dengan teman-teman klub, ada kejuaraan juga, dan sarana dan prasarana lagi kita tingkatkan. Insya Allah ya satu Karesidenan Pekalongan kita juga paling bagus. Kalau terkait prestasi, ya kemarin kita sedang berusaha memantapkan anak-anak kita, anak-anak Brebes kita yang masih di luar kota. Kemarin pun ada yang di Kuningan, mau kita tarik, jadi biar prestasinya lebih bagus. Yang jelas sudah ada peningkatan lah yang sangat pasti. Oke, saya mendukung gagasan-gagasan dari Bro Uki, khususnya sebagai legislator, mendukung upaya-upaya pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Brebes, terus mengelola sisi keolahragaan dengan baik, dan mudah-mudahan prestasi di Kabupaten Brebes khususnya cabang olahraga panahan bisa berjaya. Amin, amin, amin. Nah, amin. jenengan kan sebagai pelaku olahraga, apa yang perlu ditingkatkan agar prestasi olahraga kita lebih meningkat? Dari sisi apa? Yang jelas dari sisi kesadaran orang tua itu pertama. Jadi mindset orang tua itu jangan berprestasi dengan pendidikan formal saja, tapi juga pendidikan ekstrakurikulernya terkait olahraga. Itu pertama sebagai kebanggaan. Yang kedua, sarana dan prasarana dan siswa itu tahu bahwa Brebes itu punya Karang Birahi loh. Ya. Di sekolah-sekolah. Aksesnya buat publik, bukan buat orang-orang khusus. Ada juga GOR loh. Gitu. GOR itu punya Brebes. Ayolah orang-orang yang di selatan, orang-orang yang di tengah, di Ketanggungan, Larangan, main-mainlah ke GOR. Alat skateboard, kalau punya skateboard juga mainlah, punya kok kita. Lah mungkin sosialisasi itu yang mereka nggak tahu, Brebes ada apa sih? Lah itu. Jadi sarana dan prasarana kita sudah tingkatkan baik di kabupaten, tapi sosialisasi di masyarakat bahwa ayolah kita main ke sarana kita, jadi bisa meningkatkan juga. Mungkin ruang publik juga harus ditingkatkan untuk sarana itu. Sepakat. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari Bro Ugi untuk memperbaiki fasilitas sarana prasarana di tahun ini. Karena itu penting, Bro. Ya, mantap. Sesuai dengan amanat Perda, pemerintah Kabupaten Brebes harus menyediakan fasilitas prasarana. Dan kita kalau berbicara di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, khususnya di bidang pemuda dan olahraga juga sedang menyiapkan master plan sarana prasarana keolahragaan. Nanti fokus di wilayah utara di Sport Center, Stadion Karang Birahi, GOR Sasana di Karsa. Jangan dipelesetin, Bo. Adik. Ya. Oke. Terus di wilayah tengah juga kita mempersiapkan di wilayah Bulakamba kalau nggak salah, karena kita juga sedang menyiapkan kawasan industri di sana juga, biar tidak hanya berfokus untuk industri aja, tapi tetap masyarakat juga digerakkan untuk berolahraga. Betul sekali. Apalagi ini lagi masa COVID ya. Itu. Jadi konsep kita yang selama ini kita share ke pemangku kepentingan juga, sebelum pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan, sediakan fasilitas olahraga. Itu beriringan, Bro. Beriringan dong. Gini, karena saya membidangi juga kesehatan.
Jadi mana olahraga, mana kesehatan. Jadi kita harus beriringan Ya, terus. sebelum sakit olahraga ya kan, untuk menghindari sakit olahraga. Tapi memang mindset masyarakat Brebes itu beda. Ya, Sakit dulu, baru baru olahraga. Itu hasilnya salah ya bro. ya, coba Bapak lihat. Mana? Ya, mereka yang merasa tidak punya waktu untuk berolahraga, cepat atau lambat harus meluangkan waktu untuk merawat penyakitnya. Lah. Nah, itu bro. Harusnya berarti olahraga dulu, baru kita sakit. Iya. Jangan sakit dulu mikiri olahraga. Jadi itu yang sakit siapa? Ya nanti itu diingatkan itu. Iya, iya. Waktu kita rapat harus diingatkan. Iya. Pemerintah daerah Ya, terutama. ya, makanya saya benar-benar sedang membuat master plan-nya kita ke olahraga. Ya kemarin saya juga sempat lihat media sosialnya. Jadi ada konsep master plan stadion yang luar biasa megah. Iya. Itu memang perlu perjuangannya. Nanti kita bareng-bareng lah Siap. untuk mewujudkan itu. Oke, tadi sudah saya sedikit menyinggung terkait dengan panjenengan orang pertama di Brebes. Bro, percaya nggak sih ada virus COVID-19 ini? Percaya bro, Percaya, Bro? percaya. Heeh. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak percaya, belum kena COVID saja itu. Jadi percaya. Loh kenapa percaya gini? Semua penyakit itu memang ada yang lama, ada yang baru. Kalau COVID itu memang varian baru. Ya. Jadi kan ada isu gini. Kok yang dihitung hanya COVID? Ada angka terinfeksi, ada penyembuhan, ada kematian. Hmm. Kenapa penyakit yang lain yang sudah lama itu nggak dihitung? Kalau dihitung pun hasilnya memang lebih wah. Ya. Contoh TBC, Ya. contoh penyakit yang lain, darah tinggi dan lain-lain. Tapi memang karena ini varian baru, kita harus melawan musuh baru. Musuhnya nggak kelihatan, namanya COVID-19. Ya, kita harus menghitung itu dan masyarakat harus tahu. Caranya tahu ya dengan sosialisasi itu. Kalau percaya atau tidak, ya percaya bro karena virus. Ya. Virus itu kita nggak kelihatan gitu. Percaya bro. Oke. Dampak yang paling serius yang terasa tentunya di Bro Oki ini seperti apa terkait COVID-19 ini? Yang jelas saya belum kena COVID bro. Ya. Itu terkait psikis saya belum tahu. Maksudnya saya yang terinfeksi itu. Tapi dengar-dengar sudah banyak teman-teman yang sudah kena ya sudah. Ya begini COVID begini ya, kalau kena COVID begini. Tapi kalau dampak saya yang belum kena COVID terus ada penyakit COVID itu yang jelas ekonomi. Ya. Itu pertama. Ekonomi itu kelihatannya ya masih kocar-kacir lah sampai saat ini. Bahkan saya kan usaha klinik bro, Ya. usaha klinik kesehatan. Apa tuh, bro? swasta. Klinik apa? Klinik Asyafi dong. Klinik Asafi ya. Iya, klinik salah satunya di Kabupaten Brebes yang spesialisnya langsung banyak itu klinik saya. Oke, mantap itu. Jadi gini, orang ada agak sedikit ketakutan ketika masuk ke instansi kesehatan. Ya. Itu yang paling terdampak saya. Jadi orang mau ke instansi kesehatan baik swasta maupun ke negeri ya RSUD lah atau apa itu takut mereka. Takutnya apa? Karena kalau masuk di COVID kan itu yang aduh. Ya sempat ramai ya di sempat RSUD. ramai itu di RSUD masuk COVID ada uangnya. Enggak, memang COVID itu kan kita nggak tahu penyakit baru, jadi kita tesnya hanya pakai alat rapid atau alat PCR yang itu juga baru di kita. Jadi mereka nggak percaya gitu. Tapi ya memang sempat ramai sampai ada beberapa kejadian di Ketanggungan pun ada. Sampai orang itu polisi ataupun dinas itu mau mau dipukuli. Iya ada. Sampai kayak gitu. Bahkan kemarin RSUD kan sampai dijebol. Iya. Iya kan. Ya itu karena apa? Satu, awam masyarakat. Yang kedua memang sosialisasinya kurang dan memang ada gosip-gosip yang hoax yang tidak bisa dipercaya dan tidak dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang menyebarkan itu. Ya, walaupun sempat viral kemarin di vaksin orang pertama di Brebes. Oh ya, dikupas lagi dong. Kenapa orang pertama gitu kan? Saya pengen tahu ceritanya seperti apa? Kenapa orang pertama padahal kan
orang pertama di Brebes kan Ibu Bupati. Wah, Ibu Bupati Iya kan? jelas. Nah, Bapak Uki orang pertama di Brebes Yang divaksin. divaksin. Ya, Ya. cerita dong bro. Itu ceritanya gini. Iya. Jadi saya itu aslinya bukan orang yang terdaftar divaksin Ya, pada gelombang pertama untuk percontohan. ya, Yang di pertama adalah ketua, ya orang-orang petinggi di Brebes lah, ketua, bupati, wakil, Pak Kapolres dan lain-lain pada Dandim. Nah, saya hanya mewakili ketua oh DPRD, iya, iya, mewakili ya bro. mewakili saja. Mewakili ketua DPRD untuk masuk di jajaran itu. Karena Pak Ketua sudah kena COVID, Pak Wakil Ketua DPRD itu ada acara yang penting di luar kota. Pak Ketua Komisi 4 ada riwayat darah tinggi. Jadi akhirnya sayalah yang ditunjuk. Sampai sana, jadi karena vaksin pertama dengan isu hoax yang luar biasa, sampai kita aja waktu mau divaksin itu jujur deg-degan bro. Saya aja nggak tahu tuh vaksin isinya apa kan. Isunya kan ada isinya chip, ada mohon maaf bisa memperbesar kemaluan ya. Dan gawat memang isunya. Ada yang sampai disuntik langsung jatuh. Nah itu memang isu-isu itu waktu kita pertama sudah banyak. Jadi waktu kita mau divaksin pertama, sekelas Ibu Bupati, saya, Pak Dandim dan Pak Wakil Bupati, Pak Sartono itu yang penting ada screeningnya itu. Ada 3 screening, pendaftaran, yang kedua tes kondisi tubuh seperti tes darah dan lain-lain. Lah pas itu memang media juga blow up-nya luar biasa. Kita mau baru duduk aja sudah media cerah. Wah. Jadi sudah kita apa bahasa Brebesnya itu runtag bro, runtag, grogi, media memblow up luar biasa, live semua. Jadi kita ya nambah grogi gitu loh, ya kan? Sewaktu kita tensi darahnya semuanya naik bro. Bupati naik sampai 150 berapa itu kalau nggak salah. Pak Wakil naik yang biasa belusukan itu ya. Naik. Pas sama kepala dinasnya aja naik. Semua naik. Lah dilalah saya. Orang ke-6 aslinya, orang ke-6 aslinya. Orang ke-6 jadi orang pertama gitu ya bro ya. Di tensi oke. Tes kesehatan yang lain clear. Sampai oksigen di dalam tubuh clear. Wah, langsung kan geger. Wah ini orang pertama. Media biasa kan. Kita divaksin langsung deh blow up. Orang pertama divaksin adalah Rizky Ubaidillah, anggota biasa di DPRD Kabupaten Brebes. Dan mudah-mudahan menjadi orang pertama nanti di Kabupaten Brebes. Amin. Tapi ampun bos, mungkin saya nggak bisa jawab terkait itu ya. Saya nggak butuh jawaban. Saya ngedoain aja bro. Saya ngedoain aja bro. Kalau doa nggak apa-apa. Ya. Terus bro, tadi kenapa mau divaksin kan sudah dijawab karena memang kita juga harus ya memang utamanya juga kita biar tidak terkena COVID-19 dan memang benar-benar karena jenengan juga sebagai wakil rakyat bisa mempengaruhi konstituen ya di Jadi gini, kenapa divaksin satu? Protokol kesehatan itu susah. Kita itu susah. Contoh masyarakat Brebes itu susah. Masker udah dibagi bro. Satu orang sudah. Relawan bagi masker. Masker dijual juga sudah murah. Dulu itu murah. Sekarang nggak dipakai. Lah akhirnya solusinya ya vaksin. Menurut saya loh. Kalau nggak mau juga, aduh cilaka ini. Cilaka. Setelah divaksin rasanya seperti apa bro? Yang jelas masing-masing itu beda-beda. Satu kalau saya pribadi itu vaksin pertama itu haus. Ngerasa haus sampai dari 4 jam lah, 4 jam itu haus. Yang kedua, vaksin yang kedua itu yang saya rasa ngantuk, itu aja, ngantuk kalau vaksin kedua. Yang lain nggak ada medis, ini saya sehat, saya masih bisa ngerokok, saya masih bisa jalan-jalan, saya masih bisa hunting-hunting, sama istri pun masih bisa oye-oye lah bahasanya ya nggak? Masih. Tenang, ya kan? Kan ada sebagian masyarakat yang nggak mau divaksin. Minta statementnya dong dari bro, biar masyarakat ikut terlibat.
Kalau nggak mau divaksin, lu mau ngapain? Pan apa? Mau Iya. apa? Pakai bahasa Brebes juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Iya. Kamu kalau daya tahan tubuhnya oke, ya silahkan. Tapi ini kan penyakit nggak tahu. Kalau ente bisa kena, yang cilaka bukan ente bro. Iya. Yang cilaka orang sekitarnya. Nah vaksin itu salah satu ikhtiar kita, ikhtiar pemerintah, ikhtiar juga nakesnya agar tidak ada penularan COVID yang di luar prediksi. Salah satunya apa? Vaksin. Kalau jenengan nggak mau, jenengan kena. Kalau disepatani sama orang, disepatani pemerintah nggak ngurusi ente nanti ke depannya kena COVID, nanti nyalahin pemerintah lagi. Iya. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah apa? Vaksin. Aman, clear. Buktinya siapa? Saya. Lihat saya sampai 1 bulan ini hampir 28 hari nih saya. Iya. Sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kalau saya nggak mati, nggak COVID, Iya. ya clear dong vaksin. Iya. Aman ya, Bro ya. Aman. Oke. Terakhir bro, kesimpulan. Jadi harapan buat muda-mudi di Kabupaten Brebes terkait tantangan di masa depan seperti apa bro? Ya, yang jelas buat pemuda Kabupaten Brebes semuanya, saya pemuda, dikau pemuda, jangan takut bermimpi, jangan takut meraih mimpi itu, jangan takut tantangan, jangan takut tekanan. Karena apa? Pemuda itu harus fight, harus semangat, harus optimis terkait keadaan diri kita, lingkungan kita, bangsa kita, negara kita. Itu harus optimis. Karena apa? Ke depan itu tantangan akan lebih hebat. Kita nggak diselesaikan oleh orang tua-tua kita. Yang nanti akan menyelesaikan adalah kita sebagai pemuda yang nantinya akan membawa kemana bangsa ini, kemana Kabupaten Brebes ini. Jadi jangan takut untuk bermimpi dan tantangan, serta jangan takut akan tekanan dari manapun. Semangat pemuda. Saya sebagai pemuda Kabupaten Brebes sudah alhamdulillah jadi anggota DPRD. Usahanya sudah ada, sudah semangat. Intinya apa? Teman-teman yang lain semangat. Skill yang ada tingkatkan. Itu aja. Ya, 3 kata untuk Kabupaten Brebes seperti apa bro? Berhias, Iya. tidak banjir, Iya. dan satunya Aman COVID. bukan aman COVID. Brebes bangkit. Oh, iya. Titik bangkit. Ya aman COVID. Oke. Yang jelas gini, saya tuh mau mikir Brebes itu harus berhias dulu bro sebelum mulia. Iya, oke. Iya kan? Iya. Kalau sudah berhias baru mulia. Iya, oke, sepakat. Oke, mungkin podcast pertama kita optimis sampai saya juga pegel dipegangin terus. Mau lepas mic-nya. Ya namanya pertama, Ya, namanya pertama. harapan kita terkait dengan kepemudaan, kita memberikan sisi yang positif tentunya untuk pemuda kaula muda-mudi di Kabupaten Brebes, dan dari segi olahraganya juga olahraga baju biar Brebes prestasinya juara. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Bro Oki. Oke, bro, sehat-sehat selalu, sukses Amin, podcastnya. amin. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya.